Berkah dalam. Jadi di sini saya Dara dan Saya Mimi. kembali lagi bersama kita di podcast Lewat Mata Lensa. Jadi ini podcast kita yang kedua ya. Iya, yang Dan, kedua. dan yang pertama itu kalau kalian mau lihat silahkan nanti cari ya video di bawah ini. Lalu di sini kita bersama dengan Siapa nih? Siapa? Kira-kira siapa nih? Yang pasti bintang tamu kita kali ini tuh famous banget. nah, dia. Apalagi buat umat yang ada di Paroki Lumajang. Buat sobat Pemarada ya, nonton video kita ini pasti kenal nih. Kira-kira siapa? Langsung aja kita sambut. Ini dia, Rama Didi. Berkah dalam. Selamat malam. Malam, gimana kamu kabarnya? Baik? Lumayan baik. Kalau lumayan ini berarti ada kurang baiknya nih Romo. Kira-kira karena kamu malam malam ya? Jadwal istirahat? Karena capek. Nah, karena Oke. capek. Kalau gitu kita santai aja Romo ya? Oke. Silakan mungkin ya Ram. Hah? Kita mulai. Ya. Kan kita baru di sini kan, Romo juga baru di sini, baru berapa bulan. Mulai kapan ya? Mulai kapan? Belum sebulan ya Bu? Belum, Sini ya? belum sebulan. Belum sebulan. Jadi kita mau kenalin nih Iya. ceritanya di podcast ini, kita mau mengenal lebih dekat tentang siapa sih Romo Nugi. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya kayak nggak kenal nih siapa ya. Nah, jadi kita mau kenalan dulu. Mungkin pertama-tama Romo bisa menjelaskan, ya menjelaskan dulu biodata. Biodata, apa yang mau diketahui? Nah, nama. Nama dari orang tua dikasih nama Nugroho Anggoro Susetyo. Berapa? Nah, Iya. kan Jawa banget kan? Terus dibaptis, dapat nama baptis Ignatius. Ignatius. Jadi kalau dipanjangkan Ignatius Nugroho Anggoro Susetyo. Nah, Kata apa enggak? Coba dilagi deh. Tiba-tiba Ignatius Nugroho Anggoro Anggoro. Susetyo. Pokoknya singkatannya kita panggil Romo Nugi. Romo Nugi. Dia dari mana ya Romo ya? Itu nama dari teman-teman waktu SMP. Jadi teman-teman waktu SMP kalau manggil Nugroho kan kok nggak gaul lah, gitu. Panjangan aja Romo. Nah, nggak gaul lah, panggil Nugi, ya udah sampai sekarang akhirnya. Oh jadi nggak ada makna khusus ya? Itu nama panggilan gitu ya? Nama panggilan dari kata Nugroho. Iya. Nah, itu jangan lupa. Terus Romo asalnya dari paroki mana nih? Asal dari paroki Keramat Vincentius, Gimana itu? Jakarta. Oh, Jawa Orang Jakarta. Enggak, orang tua sebenarnya dari Jawa Timur. Satu dari ibu dari Mojokerto, bapak dari Ngawi. Nah, tapi mulai tahun 70 itu sudah hijrah ke Jakarta, Untuk bekerja ya Mo ya? kerja di Jakarta. Jadi Romo sekolah di Jakarta? Lahir besar di Jakarta. Tapi logatnya udah ini ya? Iya, udah nggak kayak orang Jakarta ya? Dari sini loh. Tinggal di Jawa Timur itu mulai tahun berapa ya? Tahun 99. Wow. Oh, udah lah. Nah. Aku belum lahir. Saya masih itu gitu ya. Masih ada. Jadi sudah berapa tahun itu sekarang? Berarti sudah 9 22 tahun. Dua Nah, tahun. siapa yang sudah menunjukkan? Belum tahu. Aku masih belum lahir. 22 tahun. Iya udah 22. 22. Iya. Romo terus dulu berarti pendidikan menuju imamnya di mana? Pendidikan imam itu di Malang. Novis karena itu. Nah, pertama kali tahun 99 itu di Postulat Stella Maris. Oh, Selamaris. Di Malang. Itu mungkin 10 bulan. 10 bulan lalu kemudian masuk ke novisiat Karmel Batu. 2 tahun lalu ke Malang sampai Tabisan. Sampai Tabisan. Nggak tahu Tabisannya tahun berapa ini? Tabisan tahun 2008. 2008. Udah berapa tahun ya? 12 13 tahun. Oh iya, gimana matematikanya? Oh iya, Kita sih.
ya 13 tahun bukan bukan pendek juga sih, udah lumayan lama ya pengalamannya. Wah 13 tahun, dan selama 13 tahun tuh Romo kalau mungkin bisa di-sharingkan 13 tahun itu tugasnya di mana aja ya? Tugas pertama itu di tahun 2008 sampai 2010 itu di Malang. Di Malang itu Di Paroki Tidar. Oh tidak. Lalu pindah ke Paroki Curahjati di Banyuwangi tahun 2010 sampai 2013. Terus pindah ke Ambulu 2013 sampai 2016. Terus pindah dari Ambulu 2016 akhir sampai 2000 kemarin ini kemarin 2021 2016 sampai 2021. Lalu ke Lumajang sini. Lumajang. Berarti mungkin kisaran satu paroki itu sekitar 3-4 tahun kan gitu ya Romo? Udah lumayan kan? 2 tahun, 3 tahun, 4,5 tahun. Berarti paling lama di Kepanjen kemarin? Donomulyo. Donomulyo Malang Selatan. Oh, bukan Kepanjen berarti ya? Bukan. Donomulyonya ya Romo ya? Di Donomulyo. Kira-kira Romo dari banyak perjalanan menggembalakan umat di masing-masing paroki, pasti ada hal yang berbeda-beda ya, dinamika yang berbeda-beda. Dari dari sekian ini Romo, pengalaman yang paling menarik Romo menggembalakan umat ini pas kapan ini Romo? Kira-kira yang berkesan sampai sekarang? Pengalaman saya nggak akan menyebutkan paroki ya, karena nanti dilarang ya, dilarang. Nanti pengalaman yang menarik aja. pengalaman yang menarik itu ketika bersama dengan anak-anak touring. Ternyata ada Touring. touringnya di situ. Mungkin ada hobi dia Maya. Hobi jalan-jalan. Iya, jadi buat para remaja yang mengajakin Romo jalan-jalan, Romonya suka nih ya. Iya. Boleh nih jalan-jalan. Boleh. Lagi Lumajang juga banyak ya destinasi wisata Bu. Iya, tempatnya banyak. Dulu waktu di Banyuwangi itu pernah selama 1 tahun, ini off the record dan sampai didengar uskup. Karena 1 tahun bisa sampai 7 kali ke Bali. Serius Romo? Berarti dekat ya 2 bulan sekali. Dekat, kan cuma 2 jam. Iya. Jadi pernah 1 kali pengalaman makan pagi sarapan itu di Pasturan, makan siang itu di Bali, di ayam betutu. Kemudian pulang makan malam di paroki lagi. Berarti cuma sehari doang. Iya, kita balik. Emang karena masih deket. Jangan-jangan pindah bela-belain ke Bali demi makan ayam betutu kayak ngomongnya suka ayam betutu ya? Enggak juga sih, Enggak juga ya? senang jalannya. Oh, suka jalan-jalan. Jalan-jalannya naik motor ya Pak ya? Atau Naik motor, oke? Naik mobil oke? naik mobil oke. Oh, dua-duanya. Iya. Naik sepeda belum? Belum. Oke, Romo bisa mungkin nanti kapan-kapan dulu macam ya. Nah, pertama kali nih ya, waktu mendengar kabar tugas di Lumajang itu berapa bulan sebelum kesini, Romo? Berapa bulan sebelumnya ya? Karena gini, SK itu di mana di Donomulyo itu sebenarnya sampai Oktober 2020. Nah, ketika Oktober 2020 itu selesai, saya bilang sama uskup juga sama sekretaris uskupan, saya mengatakan, Romo, ini SK saya sudah habis Oktober 2020. Terus saya diperpanjang enggak? Nah, waktu itu beliau mengatakan enggak diperpanjang, kamu akan dipindah karena sudah dibicarakan di kuliah. Nah, lalu kemudian saya disuruh menunggu sampai Desember kok nggak ada kabar. Terus sampai Januari pertengahan tahun juga belum ada kabar. Baru
bulan Februari kalau nggak salah, ketika menghadap uskup, kemudian uskup mengatakan kamu akan pindah dan ditempatkan di Lumajang. Nah itu baru kemudian beberapa minggu setelahnya SK keluar, awal Maret lah kalau nggak salah, awal Maret baru kemudian SK keluar, dan kemudian ya udah persiapan segala macam, membuat LPG, membuat LPG, kemudian ya sudah sampai akhirnya di sini. Romo kalau dibandingin paroki-paroki yang di Uskupan Malang kan emang Lumajang ini paroki dengan jumlah stasi terbanyak ya Mo ya. Kalau nggak salah bener ya Mo ya? Di mana? Lumajang ini. Enggak, Oh sama ada yang lagi. paling banyak itu di Donomulyo. Satu, Stasi loh. iya, satu keuskupan di Malang itu paling banyak di Donomulyo. Karena Donomulyo itu punya 12 stasi. Salah. Tanya dulu. Nah, kalau mungkin dengar-dengar sebelumnya, kira-kira apa yang ada di pikiran Romo pertama kali nih ketika bilang bakal ditugasi di Lumajang, nggak mau yang terpikirkan tentang Lumajang ini apa? Nggak pernah terpikirkan sama sekali. Oh, enggak, biasa aja gitu ya? Karena bukan biasa saja, tapi karena gini, karena saya punya pikiran nggak mungkin di Lumajang. Karena apa? Karena waktu itu Romo sebelumnya, Romo Mar itu kan baru 2,5 tahun, belum waktunya untuk pindah. Nah, jadi ketika Monsinyur mengatakan kamu akan pindah ke Lumajang, ya agak kaget. Agak kaget, ya, karena selama ini kan Lumajang tidak pernah dipegang Karmel, ya, baru Romo Mar yang kemarin itu. Nah, Terus sekarang ke baru kemudian saya. iya. Ternyata tidak terbesit Iya, malah ya, tidak kalau terpikirkan malah dipindahkan ke Lumajang gitu. Terus Romo harapannya nih Romo untuk beberapa tahun masa tugasnya Romo di Lumajang apa ya harapannya? Harapannya ya nggak usah muluk-muluk lah, ya. Saya hanya berharap bahwa ya bisa bekerjasama dengan umat dengan baik, itu aja. Bersama aja ya? Kerjasama yang baik dengan umat. Atau mungkin Anda nggak mau visi besar yang Romo ingin capai di Lumajang gitu? Atau mau bikin apa kayak gitu? Mungkin ada Ngebuat apa? apa ya? Apa ya kira-kira ya? Masa mau buat monumen? Ya nggak juga mau jalan monumen. Atau mungkin ini mau sharing deh kayak beri bocoran nih ke umat ya nonton kita atau sobat teman ada mungkin program kerjanya. Kira-kira apa nih Romo? Apa sudah dibuat atau masih diangan-angankan? Program kerja yang pertama itu adalah bangun stasi. Gimana? Bangun stasi Oh yang orang Projiwo. Iya benar. Ada benar-benar banget ya. Tapi saya senang. Artinya gini, begitu mendengar bahwa stasi Pronojiwo itu terdampak gempa dan kemudian ada gerakan bersama dengan umat, ya, untuk ya entah itu nanti untuk sembako, kemudian untuk pembangunan. Saya senang bahwa ternyata umat Lumajang itu punya kepedulian, ya, punya kepedulian terhadap stasi yang terdampak itu. Ya, banyak sumbangan yang masuk, bahkan sampai hari ini itu masih masuk sumbangan beras, kemudian juga bahan-bahan makanan, kemudian yang terakhir tadi kemarin diumumkan itu perlengkapan anak-anak dan wanita, ya, kebutuhan anak dan wanita. Itu ternyata juga banyak umat yang menaruh kepedulian, yang bantu, yang mau
ikut ambil bagian ya, dalam istilahnya di sini dikatakan bela rasa kita. Nah itu. Emang Emang harus itu kerja Iya. sama ya. Enggak juga pasti kan bagian dari kita ya. Nah. Iya. Satu juga. Tolong juga. Nah, artinya apa ya? Ya kehidupan bersama, kehidupan menggereja, persekutuan, paguyuban itu sedikit banyak sudah meresap dalam diri umat di paroki Lumajang. Ya. Jadi penderitaan satu stasi, penderitaan satu wilayah itu tidak hanya dilihat sebagai penderitaan wilayah itu sendiri, tapi dirasakan oleh seluruh umat. Ya. Itu hal yang baik. Hal yang baik. Nah, untuk kalian-kalian ini yang muda-muda ini ya, Gimana dong? Hah? Gimana nih? Yang muda-muda ya, ya yang masih punya semangat, masih punya kreativitas, ya. Jangan kreativitas semangat itu untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Untuk dibagikan. Untuk dibagikan. Talenta itu untuk dibagikan. Ya. Berkat itu juga untuk dibagikan. Jangan diambil sendiri. Iya. Benar. Jadi udah dapat poin pentingnya sih, yang merasakan jauh di Lumajang bahwa kita juga harus apresiasi bahwa umat di sini juga punya rasa kepedulian terhadap sesama yang baik, dan mungkin ini harus terus dikembangin ya. Ngomong, saya boleh minum nggak ya? Oh boleh. Silakan loh. Nah, kemarin kita juga udah sempat ke sana sih ya, Yang untuk ke Pronojiwo, dan kita juga tertarik sih kalau kapan-kapan ke situ lagi mungkin ya. After tidak ada. Nah, pasti menginginkan salah. Salah. Oh ya salah di sini. Salah satu ikonnya emang salah. Kalau di Lumajang kalau sama pisang agung dia. Udah cobain belum? banyak. Saya nggak tahu itu salah apa, pokoknya salah gitu aja. Kalau pisang agung udah pernah coba dong? Pisang agung belum? Ah belum. Ada. Misalnya nih bentar ya, habis podcast kita launching langsung Iya. ada yang nganterin. Silakan. Iya. Silakan nomor di bawah. Iya. Selain itu mau ngomongin program selanjutnya setelah kasih Pronojiwo ada lagi? Tadi siang itu bertemu dengan ketua stasi di Jatiroto. Oh jadi. Nah, Jatiroto, dan ketua stasi mengatakan, Romo, kami mau membangun gereja. Kenapa kapelnya? Karena kapelnya sudah lama, sudah waktunya untuk direnovasi. Nah, selama ini belum pernah direnovasi. Memang kapel itu milik pabrik gula Jatiroto. Oh iya. Jadi umat di sana itu hanya apa ya, istilahnya pinjam tempat, Iya. tapi bangunan itu milik pabrik gula, ya. Itu boleh digunakan tapi dirawat. Perjanjiannya begitu kata ketua stasi. Ya. Nah, kemudian mengusulkan bagaimana kalau dalam kapasitas merawat itu diadakan renovasi. Iya. Karena sudah lama dan kondisinya juga memang sudah perlu untuk direnovasi. Renovasi. Berarti ini program dalam Jangka yang panjang ya. jangka panjang bisa nggak dekat ya? Jangka apa ya? Atau masih belum bisa diprediksi jangkanya bakalan panjang atau bakalan pendek? Nah, belum tahu. Belum tahu. Hanya itu menjadi menjadi perhatian mungkin ya, menjadi perhatian karena meskipun itu bukan milik gereja, bangunan itu bukan milik gereja, tetapi itu digunakan oleh umat kita, ya. Dan ya mau nggak mau kita juga harus merawat, ikut merawat, ya. Karena udah pakai gitu ya. Nah, karena kita cuma pakai. Sudah pakai, sudah mendapatkan manfaatnya. Iya. Gitu Iya. kan. Paling tidak dengan adanya bangunan itu bisa digunakan untuk ibadah, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan rohani.
paling nggak terbantu lah Iya. umat di sana. Jadi mungkin untuk yang sekarang mungkin programnya lebih ke pembangunan dulu ya, Mak ya. Mungkin sekali jalan ya, Kali jalan. sekali jalan maksudnya pembangunan fisik dan juga mungkin pembangunan rohani. Gitu. Nah, ngomong pembangunan rohani nih, Mak. Mm-mm. Pembangunan rohani seperti apa nih yang Romo maksudkan untuk sebuah umat nanti? Pembangunan rohani seperti apa? Pembangunan rohani ya diharapkan umat bisa lebih bersemangat dalam hidup gereja, ya, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan gereja, kemudian lebih guyup, lebih rukun, lebih punya sense untuk orang lain. Ngomongin pembangunan rohani sepertinya susah gampang kayaknya. Iya, karena tiap orang itu juga beda-beda. PR nih, Iya. PR jangka panjang. Ya. PR itu sama banyak. Apalagi sekarang juga pandemi kan. Nah. Ya. Apalagi itu pandemi. Pandemi ini Iya. gimana nih? Agak repot mungkin Iya. bagaimana bisa ada sense untuk begitu kalau misalnya sekarang nih kayaknya ketemu aja Masih susah. Iya. Makin Makanya. bisa tantangan tersendiri mungkin ya, Mbak ya? Tantangan tersendiri karena apa? Karena ya masa pandemi ini memang orang punya kekhawatiran, punya trauma, sehingga kemudian nggak mau berkumpul, ya nggak mau bersama-sama dengan umat yang lain. Nah itu menjadi PR. Ya. Bagaimana kita tetap terus menggemakan persekutuan, menggemakan paguyuban, ya, karena hakikat gereja itu kan persekutuan umat Allah. Ya, gereja adalah persekutuan umat Allah. Nah, tapi kalau umat juga pernah bersekutu, terus gimana? Gitu? Nah, kan susah. Iya emang bisa sih. Oh. Tapi kalau misalnya di tengah nih pandemi ini emang kita kan dengan segala keterbatasan. Gimana ya mau caranya untuk tetap persekutuan itu untuk tetap ada, untuk umat itu tetap guyup. Ini gimana? Caranya mungkin Romo punya nggak nih tips and trick nanti ini buat umat di Lumajang ini gimana caranya supaya tetap bisa nih? Tetap harus ada perkumpulan, tetap harus ada persekutuan. Gimana? Karena nggak gimana ya? Pandemi ini kan pro kontra ya, Mbak ya. Ada yang emang Setuju kalau dia kan pertahanan. benar, ada yang setuju tapi juga ada yang lebih ya udahlah memilih diam aja nih di rumah. Gimana Ram menghadapi pro kontra di tengah umat ini? Saya pikir kita harus melihat situasi, keadaan, dan kondisi. Itu kondisi Lumajang itu sebenarnya masuk dalam zona apa sih? Kan gitu. Oh, ya. Karena pemerintah kan ada zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau, gitu. Nah, Lumajang ini ada di zona mana? Zona mana ya? Waduh. Zona mana Saya sekarang ya, juga Mbak ya? lihat di headline kali apa ya? Zona kuning kayaknya ya, Mbak ya? Nah, artinya sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan kan kalau zona kuning itu tidak terlalu mengkhawatirkan dibandingkan dengan zona orange dan zona merah atau bahkan zona hitam. Iya, iya. Ya, tidak terlalu mengkhawatirkan. Apalagi tempo hari kalau sempat melihat begitu banyak orang yang sudah divaksin, kita kan juga mengadakan vaksin Iya, untuk kemarin lansia. ya, Romo. Sampai membludak gitu. Iya. Itu kan artinya sudah banyak orang yang katakanlah ikut kegiatan vaksin itu dan paling tidak menemukan keyakinan, kepercayaan bahwa mereka Bisa kembali. lah. ya Lebih mampu menghadapi situasi ini ya, Mbak ya. Betul, Tidak betul. bisa dibilang bahwa itu menghalangi 100%, tapi dalam artian sudah ada. yang penting menurut saya prokesnya. Iya, protokolnya itu. Prokesnya harus ditingkatkan, harus diperketat. Ya, mungkin ini info aja nih Mo, mungkin buat umat di rumah yang kayaknya bertanya-tanya nih gimana prokes yang udah Terapkan dipakai di paroki Lumajang, Lumajang. mungkin bisa di-share Mo, supaya yakin bahwa nggak apa-apa ini ke gereja kita tuh aman tuh. Gimana nih Mo prokesnya di gereja Katolik selama ini? Prokesnya kalau saya lihat dari dari selama ini ya, Iya. 2 minggu 3 minggu ini ya sudah bagus. Artinya siapa yang masuk itu dicatat, ya, diketahui identitasnya, kemudian
diukur suhu tubuhnya, ya, ada cuci tangan, pakai masker. Menurut saya itu sudah paling tidak membantu untuk mencegah penyebaran virus. Ya. Apalagi kita sekali lagi berada di dalam zona yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Itu. Jadi Romo rasa masih aman ya Romo ya Masih di aman. Lumajang untuk bisa Melakukan. ketemu. Mungkin jadi ingetin teman-teman nih biar Oh iya, tetap menjaga protokol Oh. kesehatan juga kan. kita bisa jangan menjaga protokol kesehatan. Iya. Yang dikhawatirkan gini, pandemi dijadikan sebagai alasan untuk tidak ke gereja, gitu Iya, loh. kebanyakan ya. Nah itu, Kan gitu. Itu benar apa salah tuh menurut Romo tuh? nah itu berpulang ke diri kita masing-masing. Iya. Ya, harus jujur lah paling enggak untuk diri kita masing-masing. Ada orang yang malas ke gereja, tapi mengatasnamakan masih pandemi, Iya bisa jadi. gitu. Akhirnya nggak ke gereja. Mas ke gereja ya, nonton live streaming bisa, sesuai dengan kesempatan yang dia miliki, yang dia punya. Mau jam 8, mau jam 10, mau sore, mau malam, terserah, kan bisa. Nah itu. Jadi ya sudah. Ya kita kemarin waktu pertemuan dengan BPH juga disinggung dan dihimbau oleh kami BPH untuk umat, ya mungkin diharapkan umat untuk tidak takut untuk pergi ke gereja, ya, tidak takut untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Yang penting protokol kesehatannya itu diterapkan dengan baik dan orang punya kerendahan hati untuk mengakui kalau dirinya nggak sehat, ya sudah, jangan kemana-mana, gitu loh. Iya, penting juga itu. Oh. Iya. Kalau Saya merasa, oh saya sedang tidak enak badan, ya sudah di rumah saja, nggak usah memaksakan diri untuk ikut kegiatan, gitu. tapi bagi yang sehat ya. Yang sehat, monggo. monggo. Iya. Gitu. Kalau dilihat di kita review sedikit nih Kak. Ya. Jadi intinya bahwa Romo ingin menyampaikan bahwa Aman-aman saja. ke gereja itu perlu ada Iya. poin penting Ya. yang Romo garis bawahi bahwa perlu kita ke gereja untuk datang, untuk berkumpul gitu ya, tidak boleh terlena dengan yang online aja. Iya. Nah, mungkin teman-teman itu tidak kurang berpikir panjang mungkin Romo akan dampak negatif yang disebabkan kebiasaan untuk bisa online tanpa arti berkumpul, tanpa ada persekutuan di antara umat. Mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit kali ini. Apa sih dampak negatifnya ketika umat memilih untuk bisa live streaming aja gitu, atau nggak mau berkumpul dalam artian memang sengaja memilih itu bukan karena dalam artian dia sakit atau ada kondisi tertentu loh ya Mo ya, tapi memang sengaja lebih suka memilih online aja dengan kemudahannya yang ditawarkan nanti kan, bisa kapan aja, bisa di mana aja, nggak perlu harus rapi-rapi mandi ke gereja gitu kan. Tapi kan ada dampak negatifnya juga. Mungkin bisa di-sharekan sedikit. Apa sih mau dampak negatif yang akan terjadi kalau misalnya kayak gitu diterusin? Ya, itu tadi. Kalau misalkan ada kekhawatiran kalau misalkan kemudian pandemi ini dijadikan sebagai sebuah, katakanlah mungkin alasan untuk tidak ke gereja dan memilih untuk live streaming, itu esensi dari gereja itu menjadi hilang. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa gereja adalah persekutuan umat Allah. Ya. Namanya persekutuan. Berarti harus ada keseluruhan. Berarti harus orang berkumpul. Ya. Orang harus berkumpul, orang harus bersama-sama. Itu. Karena juga ada bahaya kalau misalkan orang live streaming terus, mungkin kesakralannya akan hilang. Berkurang ya, Berkurang. esensi dari ekaristi itu sendiri ya namanya. Saya pernah melihat keluarga yang melakukan live streaming, ya, itu ya tampil apa adanya, gitu loh. Tampil apa adanya, maksudnya orang kalau pergi ke gereja itu kan rapi, gitu.
mandi segala macam ya, beres-beres diri. Tapi karena ada live streaming, ya tak sae. Iya. Ya, pakai celana pendek, kemudian juga mungkin belum mandi, gitu. Nah, kayak gitu. Ya kan akhirnya kesakralannya itu menjadi berkurang. Ya. Hidup rohaninya ya mungkin dia mengikuti terus, tapi ya itu tadi rasanya menjadi berkurang. Iya. Karena terkesan juga tidak sepenuhnya ya. Iya. Ya emang karena apa namanya? Gimana ya? Ekaristi tapi enggak secara live itu kan kayak gak enak ya. Kurang juga kan. Kalau saya pribadi sih karena tidak terima hosti. Iya, hosti secara langsung ya. Rasanya kayak Ada yang kurang gitu ya. ada yang kurang. Oh, saya punya pengalaman ketika di Donomulyo. Selama 1 tahun, ya gue lakoni 1 tahun. Oke. Gimana gini? Nah, Oke. selama 1 tahun itu tidak pernah mengikuti Ekaristi. 1 tahun itu ya? 1 tahun. Biasanya dia rajin untuk ikut misa pagi. Ya. Tapi kemudian ketika masa pandemi ini dia karena juga sudah lanjut usia kan, dia nggak bisa ikut Ekaristi. Iya. Harus live streaming. Ketika pertama kali diperkenankan untuk boleh mengikuti Ekaristi, dia mengatakan bahwa saat itu dia menangis. Kenapa? Saya tanya. Kenapa kok menangis? Iya. Kerinduan yang selama ini dia bisa mengikuti Ekaristi secara langsung, bisa merasakan bersama-sama dengan umat, nyanyi bareng, kemudian saling bertegur sapa setelah pulang dari gereja, itu seakan-akan hilang. Ya, ketika pertama kali dia mengikuti Ekaristi secara offline, karena diperkenankan untuk itu, dia menangis. Kenapa? Karena itu tadi merasa apa yang selama ini hilang dalam dirinya itu diberikan lagi. Memaknai sekali berarti ya. Iya, emang seharusnya segitu ya. Dan semoga teman-teman di rumah yang mungkin belum berani misa offline juga muncul kerinduan atau bisa berpikir sama-sama ini berpikir jangka panjang bahwa gereja juga perlu kalian semua. Ya. Jadi karena Gereja membutuhkanmu. jadi milik bersama dan bukan milik sebagian orang, jadi kalian tetap harus terlibat dalam kehidupan gereja. Ya. Asik juga emang pengalamannya. Lumayan, Banyak juga. lumayan. Tapi emang selama pandemi ini jumlah umat berkurang ya Romo ya? Jumlah umat berkurang. Ya. Jumlah umat berkurang. Tapi untuk kegiatan lain-lain kan mungkin ada yang terganggu. Kegiatan gereja yang lain. Ya. Tetap berkurang juga ya Romo ya? Berkurang Mau juga. ya? Karena doa-doa lingkungan, kegiatan yang biasa dilakukan di lingkungan. Ya, seperti sekarang, bulan apa sekarang? Ayo. Bulan Maria. Sekarang Bulan ini. Maria, bener kan? Bulan Maria ini kan biasanya orang-orang umat dalam keadaan biasa tanpa pandemi, mereka kan biasanya berkumpul, gitu? Dari rumah yang satu ke rumah yang lain, keliling, kemudian doa rosario bersama. Iya, benar. Gitu? Nah, ketika pandemi ini muncul, itu kan nggak ada. Gitu? Orang tidak lagi melakukan doa lingkungan, ya, orang tidak lagi melakukan kegiatan rohani. Ya. Nah itu ya merasa terganggu mestinya. Semestinya ya. Semestinya. Yang lapar tadi juga pasti akan mengganggu ya darah sedikit banyak karena pun di sekolah aja ya Juga nggak ada. Udah sepi banget ya. ya gimana ya mengganggu ya ada sisi positifnya ya ada sisi negatifnya tapi gimana cara kita menyikapi sih ya Romo Ya, yang penting kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga kesehatan kita, kemudian protokol kesehatan itu kita terapkan dengan tidak lalai. Ya, kita berharap bahwa ya, kita terhindar lah. kita terhindar ya Iya, amin selalu sehat selalu. sehat selalu. Iya. Nah Romo mungkin ini adalah
salah satu tantangan baru mungkin ya sepanjang masa Romo berkarya gitu ya Mo ya, dibanding sebelumnya Romo. Tapi Iya. apakah pandemi ini menjadi salah satu tantangan terbesar selama Romo mengembalakan umat, atau ada lagi tantangan besar lainnya nih pengalaman sebelumnya? Ya, di masa pandemi ini mau nggak mau kita berpikir lebih kreatif, gitu. Nah, Dimana dituntut untuk kreatif. Bagaimana caranya supaya kegiatan rohani, kegiatan umat itu dapat berjalan meskipun mungkin tidak 100%, mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang biasanya. Ya, tetapi bahwa masa pandemi ini ya kita nggak bisa melihat secara negatif ya. Iya. Semua dipandang dengan cara negatif, tidak bisa. Ya. Ada positifnya juga. Contohnya, kalian pernah berpikir nggak Gimana dong? ketika belum pandemi melakukan kegiatan seperti ini? Nah, Iya, kan? iya, Nah, Ini jadi program berarti. Baru pertama kali juga di sini. lalu misalnya streaming, apakah terpikirkan dulu? Enggak dong. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini ada sisi baik yang mungkin kalian sebagai anak muda itu mengambil sisi positifnya. Ya, kalian bisa kreatif, kalian bisa mengembangkan mungkin bakat, kemudian mengembangkan talenta yang kalian miliki dengan cara-cara seperti ini. Itu. Sebenarnya tantangan terbesarnya tuh sekarang nih. Tantangan terbesar ya, Mas? Terbesar saya pikir belum. Belum ya? Belum. Sampai jadi diprediksi pasti akan besar gitu ya, Pak ya? Gak apa-apa, tapi tetap semangat ya, Pak? Tetap semangat. Tetap semangat. Dan semoga juga aura semangatnya Romo Nuki juga membangkitkan Iya. semangatnya. Harus dong Lebih itu. Iya. panjang ya. Iya, terus Romo cerita lagi dong. Kenapa? Mungkin buat teman-teman ada yang bertanya-tanya juga. Kenapa Romo kok Romo memilih Ordo Karmel? Karena kan dulu sebelumnya ya Romo ya, sebelum Romo Mars sendiri pun saya tahunya bahwa di sini tuh kan Ordo, Ada banyak juga kan ordo-ordo lain. Ini juga informasi mungkin ada supaya teman-teman di rumah juga ngerti bahwa Ordo itu enggak Ordo. Kalau Ordo itu bukan Ordo ya? Ordo. Bukan. Bukan ya? Bukan ya, semacam itulah. Kongregasi ya? Kongregasi. Apa Romo sebutannya tuh? Kalau profesinya apa tuh? Kalau religius lah. Iya, kalau itu ada banyak gitu dan Romo ini bukan dari Projo, Romo Ya. ini dari Karmel, dari Ordo Karmel. Iya. Kenapa Romo kok memilih Karmel? Karena gini, saya juga nggak pernah terpikirkan untuk masuk Karmel. Ya, hanya ketika kuliah dulu, teman-teman itu saya kuliah di Jakarta. Oh, sempat kuliah dulu? Berarti Kuliah, sebelum kuliah. masuk apa? Stella Maris kan? Karmel. Oh, itu kuliah dulu? Kuliah dulu. Di sana apa Romo? Kuliah di Atma Jaya Akuntansi. Oh, berarti Benar lagi, keuangannya Pak Rocky baik ya deh. karena sudah di tangan nih di tempat ya. Terus Romo? Masalahnya yang dia kan angka bukan uangnya. Oh, iya. Biasanya anak akuntan tuh itu uang, tapi uang nggak ada uangnya, uang kaya, uang khayalan gitu. Uang halu. Iya iya iya. Lanjut dulu Romo, kenapa kamu milih Ordo Karmel? Ya, waktu kuliah kebetulan banyak teman-teman yang dari Kebon Jeruk, tinggal di Kebon Jeruk Jakarta Barat. Dan Kebon Jeruk Jakarta Barat itu diserahkan ada 2 paroki di sana yang diserahkan ke Karmel. Nah, maka kemudian kenalan dengan Karmel itu, kenalan dengan Karmel, ya, terus tertarik, begitu aja. Tertarik gitu aja ya, Nah. Pak, ya? Tapi ceritanya Romo Nuki ini asik loh teman-teman. Bayangin nih, udah sekolah akuntan akuntan, tapi bisa memilih nih untuk Jadi Romo. Wah, ini ada apa ini di balik kisah ini ya? Jangan-jangan Iya. Jangan ada apa ini ya? Ada udang di balik batu. Lo bisa sharing nih, sharing. Kok bisa seberani itu? Apa yang memotivasi Romo? Supaya mungkin juga bisa memotivasi kaum muda, buat pemarahnya yang lagi nonton ini Romo. Biar juga terpanggil ya. Iya, bisa jadi, bisa jadi. ya
Ketika kuliah itu saya ya kebetulan aktif dengan teman-teman di kerohanian ya, di kerohanian itu. Terus kemudian dia diajak kita tadi ke paroki Karno yang itu. agama juga. Dan memang sebelumnya pernah ingin masuk seminari ketika lulus SMP ya. Jadi dari kecil. Tapi nggak boleh karena jauh ya, nggak jauh. Nah, kemudian kuliah lalu bertemu dengan teman-teman yang dia kebetulan punya ketertarikan dalam hidup rohani, lalu sempat ziarah ke Sendang Tono. Jogja. Ziarah ke Sendang Tono, lalu membaca artikel dari majalah Hidup, ya, yang mengulas tentang bagaimana kehidupan para misionaris di Kalimantan. Ya, di sana ditulis, saya masih ingat di salah satu bagian itu dituliskan bahwa umat di paroki yang berada di Kalimantan, di stasi-stasi terpencil, mereka hanya merayakan Ekaristi setahun bisa dihitung dengan jari. Karena apa? Karena tidak ada pelayanan misa yang dilakukan oleh imam. Lalu kemudian kok kasihan, ya mungkin saya membandingkan mungkin dengan di Jawa, gitu. Di Jawa kan ya paling lama seminggu, 2 minggu sekali dilayani, gitu. Tapi mereka dalam 1 tahun hanya dilayani dalam hitungan jari. Saya merasa kasihan dan kemudian kenapa kok saya enggak? Wah. Wah. Kenapa saya enggak? Kenapa enggak? Ya gitu. Ya bukan saya, siapa lagi ya. Iya. Jadi karena ada Keinginan yang kuat ya, ya. luar Membantu, biasa ya. melayani, ya. Melayani. Nah, semoga nanti pelayanan kamu di Lumajang ini juga bakal semangat terus ya. Iya, selalu semangat. Mudah-mudahan, amin. Nah, terus Romo, semoga juga umat di sini juga mendukung segala program kerja karya Romo di tiap bidangnya, dan semoga Lumajang ke depannya makin lebih baik gitu ya Romo ya. Untuk benar mau tanya nih, Romo masa tugas di Lumajang sampai kapan ini Romo, kalau boleh tahu SK-nya nih? SK-nya itu 3 tahun sih. Oh 3 tahun, masih lama, masih 3 tahun. Masih bakal banyak program yang bisa dilakukan selama 3 tahun ya di berbagai tingkatan usia dan bidang. Nah teman-teman bisa mulai nih aktif untuk mendukung juga program dari paroki untuk pengembangan umat ya. Nah mungkin sekian gitu ya podcast kita kali ini. Atau mungkin sama yang mau disampaikan dulu untuk sobat-sobat ada yang mau, yang lagi nonton di rumah, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, untuk kaum muda. Ya. Kaum muda itu adalah tunas-tunas gereja. Ya. Harapan terbesar gereja ada pada anak muda. Ya. Maka diharapkan anak-anak muda itu semangat, baik itu dalam kehidupan studi, kehidupan rohani, juga kehidupan yang lain. Ya. Semangat untuk itu, dan ya, karena masih usia muda, kembangkan talenta-talenta yang sudah diberikan untuk bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ya. Untuk orang lain, supaya ya kita berbagi berkat, berbagi berkat pada sesama melalui ya apa yang bisa kalian bantu, apa yang bisa kalian sumbangkan, apa yang bisa kalian berikan. Ya. Misalnya rekaman podcast, silakan. Ya. Kalau itu memang membantu umat untuk mengembangkan hidup rohaninya. Ya. Gitu. Kalau dari tadi dikasih highlight nih ya, kayaknya ada sesuatu hal menarik yang saya tangkap dari Romo. Apa itu? Bahwa Romo Nugi ini
ingin melayani, ingin menjadikan diri berkat dan berharap bahwa yang lain juga ingin menjadi berkat buat sesama. Nah, Bagus ya Rama ya? Bagus. Ya mungkin itu bisa di highlight dari tadi bahwa intinya bagaimana kita bisa Menjadi berkat untuk sesama. Oh, luar biasa. Nah, Menjadi pernah dengar lagu ini nggak? gimana Rama? hidup ini Kesempatan asik. Lanjutkan dong. hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. kasih terus. Hei, Kalau nyanyi suaranya enak loh, boleh kapan-kapan ini. Dikasih podcast yang nyanyi dulu. Rama Nuki nyanyi dulu, boleh nggak? Nah, kalau untuk maknain loh, selain anak mudanya, selain kaum mudanya, mungkin untuk orang tua, terus mungkin yang sudah lansia, ada nggak pesan khusus, harapan khusus? Ya mungkin untuk yang lansia ya tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari selanjutnya, hari-hari tuanya. Jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Istimewanya mungkin pada masa pandemi ini ya, tetap menaruh pengharapan dan ya, tetap menumbuhkan kerinduan untuk bersama-sama dengan yang lain. Ya. Itu obat paling manjur. Obat paling manjur. Obat paling manjur. Dari segala penyakit. Ah. Resepnya udah dikasih sama dokter Ya. Romo Luki. Gimana kebanyakan? Oke, kalau buat yang lain juga ya mau intinya tetap mulai aktif ke gereja ya. Aktif ke gereja. Ya. Ya udah mungkin sekian dulu Oke. podcast kita malam ini. Romo jangan bosan-bosannya kalau kita udah lagi mau kan ya Romo ya? Tergantung bayarannya. Kok kita gimana ini timnya? Kopi. Apa kalau kopi sih masih Mari banyak dulu, ya. kita gabung dari sini ya di belakang layar ini. Ini bisa juga buatkan kopi. Bisa juga makan kopi ya buat harusnya kita jangan minta ya. Wah, Gimana, kita Romo? kan MC. Kita emang harus Oh iya, iya yang punya acara. Iya. Tidak apa-apa. Lain kali jangan bosan-bosan loh Romo Oke, kita kesini. ya. Terima kasih waktunya. Memakan waktu berapa lama? Mungkin hampir sekitar 40 menit 40 menitan, kita ya. bincang-bincang mengganggu Romo Nuki malam-malam gitu ya. Gak apa-apa ya Romo ya? Gak apa-apa. Terima kasih Romo. Ya, kalau terima kasih ya. Sukses selalu ya. Oke. Iya, terima kasih. Sekian teman-teman podcast kita hari ini bersama Romo Nuki, dan semoga dari podcast ini bisa diambil makna-makna positif dari Romo Nuki dan bisa mengenal lebih dalam tentunya dengan Romo Parawi kita yang baru. Itu ya, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya dan tetap ikutin kita di acara Lewat mata lensa. Jadi semuanya, oh iya jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi di bawah. Sampai jumpa semuanya.